Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran laundry ya pagi hari ini. Kemudian untuk pelajaran laundry kelas 12 hari ini kita akan mengadakan kegiatan ya untuk hari ini, pertemuan kali ini, yaitu kegiatannya adalah diskusi. Ya, kita akan membahas mengenai materi yang sudah saya share kemarin. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita semuanya berdoa dulu. Berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh salah satu dari kalian. Silakan. Mungkin Mas Nurkolis bisa pimpin doa. Di-unmute dulu, Mas. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Nurkolis. Ya, terima kasih Mas Nurkolis. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau lihat dulu, cek dulu kerapian baju kalian. Ya, meskipun kita dalam kondisi virtual, ya, harus kelihatan. Bisa kameranya bisa agak mundur sedikit, bajunya kelihatan. Ya, sambil sekalian saya presensi ya, saya ngisi absen kabar hadir. Mbak Tina sudah ada, Mas Nurkolis sudah ada, Mbak Putri sudah ada, Mas Nuryanto bajunya tidak kelihatan, Mas, mundur dikit Mas. Ya, kemudian Mas Wakid sudah, nah senyum itu ya. Sudah ganteng, sudah cantik. Baik, lengkap, sudah datang, sudah ada semua siswa. Kemudian untuk pelajaran pada pagi hari ini sudah kelihatan? Tulisannya apa, Mas? Penanganan khusus pada cucian tamu. Baik. Ya, materinya sudah saya share ya, minggu kemarin. Ya. Kemudian untuk kompetensi dasar atau skill yang harus kalian kuasai setelah mengikuti pelajaran hari ini, yaitu kalian menganalisis proses pencucian gas laundry, kemudian melakukan proses pencucian gas laundry. Ya. Jadi yang pertama dianalisis dulu. Analisis itu apa, Pak? Memikirkan atau menerjemahkan. Ya. Lanjut, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu nanti kita akan mengadakan diskusi. Ya, kita akan mengadakan kegiatan diskusi tentang materi tadi, ya, penanganan khusus pada cucian tamu. Kemudian setelah nanti berdiskusi, harapannya adalah kalian nanti dapat memutuskan solusi dalam berbagai permasalahan proses pencucian laundry secara tepat. Ya, ya sebelum mulai pelajaran, ya, saya ada sedikit sedikit pengetahuan lah, sedikit motivasi buat kalian. Ya, di sini ada sebuah gambar. Ya. Gambar itu adalah gambar tabung. Ya, bentuk tabung tahu ya? Bentuk tabung. Ya, tabung itu lingkaran, kemudian ada perseginya. Kira-kira dari situ mana yang benar? Coba Mbak Tina. Mbak Tina mana yang benar, Mbak? Yang lingkaran. Yang lingkaran. Oke. Di-unmute. Kemudian Mas Nurkolis, yang benar yang mana? Yang benar lingkaran. Lingkaran. Kesimpulannya adalah saat kita melakukan diskusi, saat kegiatan apapun yang itu melibatkan banyak orang, ya, melibatkan orang banyak, yang itu mereka harus mengemukakan pendapat masing-masing, ya, kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Bendera merah putih. Bendera merah putih. Ya. Kalau di seragam kalian, bendera merah putih letaknya di mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri bagian apa? Nurkolis tadi benar. Ya. Itu membuktikan kebanggaan kita bahwa kita adalah orang Indonesia dan kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Ya. Jadi bangga terhadap
Lanjut, kita masuk ke dalam pelajarannya, ke dalam materinya. Penanganan khusus pada cucian tamu. Ya, kalian sudah mendapatkan materi dari handout yang sudah saya share, ya. Kemudian PowerPoint-nya ya sudah. Kemudian saya mau bertanya dulu kepada kalian. Kira-kira apa saja permasalahan yang mungkin terjadi dalam proses pencucian gas laundry? Ya, sekilas saja. Ya. Menurut kalian kemarin setelah baca, Pak, kira-kira terjadi ini. Ya. Kira-kira apa saja permasalahan yang terjadi? Baik, untuk permasalahannya adalah ini. Ya, jadi saya ada dua masalah ya terkait dengan laundry tamu. Yang pertama adalah misalnya saat kita mengecek pakaian tamu di laundry, ya terdapat di laundry ya sudah diambil cuciannya, ternyata saat dicek di laundry ada resleting tamu, resleting pakaian tamu yang rusak. Kira-kira ya, apa yang harus kita lakukan sebagai petugas laundry? Ya, satu. Yang masalah yang kedua adalah saat kita mengambil cucian ke kamar tamu, ya di pintu terpasang tanda DND. Ya. Menurut kalian, kira-kira kita harus ngapain? Ya. Nanti setelah menyampaikan pendapat, kalian mengisi lembar kerja yang saya share di kolom chat. Sebentar, saya isikan dulu. Itu nanti tinggal diklik karena itu adalah link. Ya. Nanti kamu langsung bisa isi di sana. Terpasang tanda DND. Kira-kira kita harus apa? Saya akan berikan kalian waktu, ya, mungkin 5 menit ya, 5 menit untuk berpikir sambil nanti ngisi lembar kerjanya. Silakan itu diklik, dibuka. Ya, 5 menit. Ya. Ya, kalian boleh browsing, kalau mau browsing dulu, ya, mau buka buku juga boleh. Ya, silakan cari sumber sebanyak-banyaknya. Ya, kira-kira menurut kalian kalau ada permasalahan ini harus melakukan apa? Mas Nurkolis buka apa ini? Cari di mana maksudnya? Cari jawaban di mana? Saya mencari di buku. Oh, di buku. Ya, iya. Bagus. Mbak Tina? Saya mencari di handphone. Handphone. Browsing ya. Ya, waktunya sudah habis ya. Kita mulai lagi, lanjut lagi. Menurut siapa ya? Mas Wakid. Kira-kira menurut Mas Wakid, kalau kita menjumpai permasalahan DND ini, kira-kira gimana, Mas? Mungkin kita bisa menunggu tamu kalau makan siang, Pak. Menunggu tamu, ya. Pokoknya ditunggu sampai tamunya melepas tanda DND-nya gitu ya. Oke. Mas Nuryanto? Napa ngasih kartu tanda bahwa kita udah mau laundry datang gitu loh, Pak. Jawabannya yang benar yang mana, Pak? Dua-duanya semuanya benar. Ya. Jadi kalau kita misalnya mau mengambil cucian tamu, kok ternyata di kamar terpasang tanda DND, ya, kita tidak boleh mengganggu sama sekali. Ya. Baik, itu tadi untuk diskusinya, ya. Kira-kira, ya. Jadi tadi kalian sudah bisa nih mencari mencari masalah di awal tadi. Kemudian yang berikutnya ini tadi saat diskusi kalian sudah bisa mencari solusi dari setiap permasalahan. Permasalahan yang ada di laundry. Ya, kemudian tadi saya sudah menyimpulkan sedikit, ya, memberikan sedikit tambahan, ya, dari jawaban-jawaban kalian. Ya, kira-kira untuk pelajaran hari ini, ya, apa yang bisa kita ambil atau apa yang bisa kalian ambil sebagai bekal kalian untuk bekerja atau nanti setelah lulus, kira-kira kamu bisa ambil apa dari pelajaran hari ini? Silakan, pendapat bebas. Menurut saya, yang saya ambil hari ini, kita harus cermat, teliti, dan cekatan.
cermat, teliti, dan cekatan. Mas Nurkolis, ya. Kemudian yang lain? Menurut saya kita niku kok nopo jenenge Kenapa Mas? Bisa punya pengalaman lah. Ya, Jelas Pak, makasih. baik. Ya, jadi itu untuk hari ini. Kemudian sebelum selesai, kalian boleh silakan mengisi. Ya, ada satu lagi lembaran yang harus kalian isi, yaitu presensi. Ya, daftar hadir. Sebentar, saya akan sharekan di bagian chat ya. Ya, itu daftar hadir untuk hari ini, untuk pelajaran hari ini. Silakan diklik. Ya, saya tunggu kalian mengisi. Paling kalau daftar hadir cuma 20 detik cukup lah. Ya, silakan diisi. Nanti kalau sudah bilang sudah ya. Sudah diisi? Sudah, Pak. Sampun. Sudah. Sudah, Pak. Ampun. Yang lain? Sudah Pak. Sudah. Oke, ya. Sudah diisi semua. Kemudian, ya. Itu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, nanti saya akan membagikan lagi dua link, ya. Untuk satunya untuk tes tertulis, ya. Nanti kalian kerjakan di rumah, ya. Tapi deadline-nya adalah sebelum pelajaran minggu depan. Harus sudah diisi. Ya, jadi semacam tes sumatif lah, tes latihan soal tertulis. Bentuknya Google Form. Kalian nanti tinggal pilih saja benar atau salah di sana. Ya. Kemudian yang berikutnya ada untuk penilaian praktik. Ya, jadi dua link. Satunya tes tertulis, satunya tugas. Ya. Silakan, sebentar saya klikkan dulu. Ini saya sharekan di chat, kemudian nanti juga saya sharekan di Google Classroom-nya kita ya. Atau di grup WA lah, nanti saya sharekan. Oke Pak. Untuk tes tertulisnya, kemudian yang kedua itu adalah penilaian praktik. Jadi di penilaian praktik itu saya memberikan tugas kalian untuk membuat perencanaan minggu depan. Minggu depan kita akan praktek, ya. Kita akan melaksanakan praktek pencucian. Kalian membuat dulu perencanaannya. Kira-kira saat mau mencuci, ya, kalian harus menyiapkan apa saja. Itu nanti kalian isi di sana sudah ada tabelnya. Kamu tinggal membuat alatnya apa saja, bahannya apa saja, ya. Alatnya berarti mungkin setrika, mesin cuci misalnya. Bahannya ya deterjen, pewangi, ya, air. Ya. Kamu tinggal buat di sana di linknya itu, ya. Kemudian nanti kita praktekkan minggu depan. Ya, jadi minggu depan kita praktek. Kalian minggu depan membawa kemeja, satu lembar, satu buah, satu helai, ya. Satu setel kemeja dan celana panjang. Ya. Kemeja dan celana panjang. Untuk linknya bisa ya dilihat ya di kolom chat. Kemudian nanti saya share juga. Saya share juga di grup WhatsApp. Boleh untuk menutup ya, seperti biasa di rumah maupun dimanapun kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, jalankan 5M ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak perlu sekali tidak usah pergi-pergi ya. Kalaupun memang terpaksa pergi harus selalu menggunakan masker ya. Setiap ketemu wastafel harus selalu mencuci. Ya, jangan terlalu dekat. Kemudian misalnya memang harus bepergian keluar kota, ya diusahakan seminimal mungkin. Ya, tetap sehat untuk kalian semua. Ya.
Kemudian sebelum kita akhiri, mari salah satu kembali pimpin doa sebagai penutup pelajaran kita hari ini. Silakan. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa. Baik. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Nurkolis. Ya, terima kasih buat para siswa semua sudah mengikuti pelajaran hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau misalnya mau live meeting diperbolehkan. Waalaikumsalam.